Soroti kontroversi awardee LPDP yang dinilai rendahkan negara. Dwi Sasetyaning Tias alias Tias, sosok alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, kini tengah ramai menuai sorotan tajam sebagian publik di media sosial. Bagi yang belum tahu, sebelumnya Tias sempat melontarkan narasi "cukup aku WNI, anakku jangan", dan memamerkan paspor luar negeri sang anak melalui akun tweet pribadinya pada pekan lalu. Buntut dari tindakan Tias di media sosial berujung pada penyelidikan terhadap sang suami yang juga merupakan awardee LPDP terkait kontribusinya untuk negara. Hingga kini, Tias masih menjadi buah bibir bagi sebagian kalangan yang menilai pernyataannya dianggap merendahkan kewarganegaraan Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan sanksi tegas kepada penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP yang dinilai merendahkan Indonesia melalui unggahan di media sosial. Menteri Purbaya telah berkoordinasi dengan Direktur Utama LPDP dan pihak terkait, termasuk suami Dwi Sasetyaning Tias yang juga penerima beasiswa. Dari komunikasi tersebut, terdapat kesediaan untuk mengembalikan dana yang telah digunakan. Menteri Purbaya juga memastikan Arya Iwantoro, suami Dwi Sasetyaning Tias, yang saat ini masih tercatat sebagai mahasiswa S3 di Eropa dengan pembiayaan LPDP. Dia bersedia untuk mengembalikan dana beasiswanya, namun pengembalian itu tetap harus disertai bunga sebagaimana dana yang ditempatkan di perbankan. Kasus ini menyoroti penerapan manajemen ASN dan kontrak beasiswa dengan rincian sebagai berikut. Pertama, analisis yang belum sesuai. 1. Pelanggaran kontrak kewajiban kembali atau kontribusi ke tanah air. Hasil pemeriksaan menunjukkan Arya tidak memenuhi kewajiban pengabdian di Indonesia setelah menyelesaikan studi. Hal ini melanggar asas akuntabilitas dan komitmen untuk mendayagunakan ilmu bagi negara yang menjadi dasar beasiswa. 2. Pelanggaran masa studi atau lulus terlambat. Arya tidak dibiayai penuh hingga lulus S3 karena lulus lebih lama dari jangka waktu yang diperjanjikan dalam kontrak dengan LPDP. 3. Etika dan citra ASN atau akademisi. Meskipun Arya kooperatif dalam pemeriksaan, kasus ini dipicu oleh unggahan keluarganya menimbulkan sentimen negatif publik terhadap penerima beasiswa negara, bertentangan dengan etika ASN atau akademisi yang seharusnya menjadi teladan. Analisis yang sudah sesuai untuk penanganan kasus. 1. Proses pemeriksaan yang kooperatif. Arya bersikap kooperatif selama pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak LPDP melalui Zoom. 2. Penegakan aturan atau sanksi pengembalian dana. LPDP bertindak tegas dengan meminta Arya mengembalikan seluruh dana beasiswa yang diterima, diestimasi lebih dari 5,5 miliar beserta bunga. Ini sesuai dengan mekanisme penegakan akuntabilitas dana publik. 3. Blacklist atau daftar hitam. Sesuai, Menteri Keuangan menegaskan bahwa Arya dan istrinya akan masuk dalam blacklist untuk deposisi di kementerian atau lembaga di Indonesia sebagai konsekuensi pelanggaran kontrak. Berikut adalah beberapa upaya dan rekomendasi dalam manajemen ASN terkait kasus tersebut. Yang pertama, penerapan sanksi tegas dan sistematik. Alumni yang melanggar dan tidak membayar denda akan diproses masuk dalam piutang negara. Yang kedua, penguatan pengawasan dan sistem manajemen ASN atau sistem merit. Meningkatkan pengawasan oleh kementerian atau instansi tempat ASN bekerja terhadap alumni LPDP, terutama terkait kewajiban kembali dan mengabdi. Membuka data penerima LPDP secara lebih transparan untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas. Yang ketiga, optimalisasi penempatan kembali atau manajemen talenta.
yaitu memastikan alumni LPDP ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kompetensi yang didapat selama studi atau sistem merit. Kemudian pemberdayaan Smart ASN, mendorong alumni menjadi Smart ASN yang berintegritas dan profesional. Yang keempat, evaluasi kebijakan seleksi, yaitu penyesuaian kontrak, memastikan kalau kontrak pengabdian bagi ASN lebih mengikat dan jelas mengenai konsekuensi pengembalian dana. Kasus Arya Iwantoro terkait beasiswa LPDP merupakan isu pelanggaran kontrak alumni yang tidak kembali ke Indonesia, yang menyoroti penerapan konsep Smart ASN, yaitu integritas, nasionalisme, dan profesionalisme. Berikut adalah analisis penerapan Smart ASN pada kasus Arya Iwantoro. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat posisi ASN sebagai digital talent dan digital leader yang berintegritas tinggi serta berorientasi pada kepentingan bangsa sesuai profil Smart ASN. Penerapan yang belum sesuai yang menyangkut pelanggaran atau isu. Yang pertama yaitu integritas. Penerima beasiswa seharusnya memiliki kejujuran dan kepatuhan. Isu ini menyoroti pasangan tersebut, terutama sang suami yang diduga mangkir dari kewajiban kembali ke Indonesia setelah menerima dana studi dari APBN yang dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Yang kedua yaitu nasionalisme. Komentar yang menarasikan keengganan untuk menjadi WNI bertentangan dengan semangat pengabdian kepada negara. Penerima beasiswa LPDP dituntut memiliki loyalitas tinggi kepada NKRI karena biaya pendidikan berasal dari pajak rakyat. Yang ketiga yaitu profesionalisme. Tidak memenuhi kewajiban kontrak untuk kembali dan mengabdi di Indonesia menunjukkan perilaku tidak profesional dalam mengelola tanggung jawab beasiswa negara. Penerapan yang sudah sesuai. Respon kebijakan LPDP atau Kemenkeu. 1. Integritas dan nasionalisme pihak LPDP atau Kemenkeu, yaitu LPDP dan Kemenkeu mengambil tindakan tegas dengan melakukan blacklist terhadap pasutri tersebut dari seluruh instansi pemerintah. 2. Profesionalisme pihak LPDP atau Kemenkeu, yaitu LPDP melakukan audit, menuntut ganti rugi atau pengembalian dana studi, dan juga menegakkan aturan. 3. IT dan media sosial pihak LPDP, yaitu LPDP menggunakan data perlintasan keimigrasian, laporan masyarakat, dan juga media sosial untuk memantau keberadaan alumni. Rekomendasi upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kasus tersebut selaras dengan prinsip Smart ASN, yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT, bahasa asing, hospitality, networking, entrepreneurship adalah sebagai berikut. 1. Penguatan komitmen dan integritas atau nasionalisme. Pengetatan kontrak pengabdian. LPDP menerapkan skema pengabdian 2N, yaitu kembali dan mengabdi di Indonesia, yang lebih mengikat secara hukum, bukan sekedar imbauan. Blacklist dan sanksi tegas. Alumni yang mangkir dari kewajiban kembali ke Indonesia akan dimasukkan ke dalam daftar hitam atau blacklist dan tidak berkesempatan bekerja di pemerintahan, serta diminta mengembalikan seluruh dana beasiswa, yaitu sekitar miliaran rupiah. Penanaman nasionalisme sejak seleksi. Seleksi LPDP, khususnya untuk ASN, harus lebih mendalam dalam menilai loyalitas dan kecintaan pada tanah air, bukan hanya kemampuan akademik. Evaluasi dan optimalisasi tata kelola, yaitu monitoring para penerima beasiswa aktif. LPDP melakukan pemantauan ketat terhadap keberadaan penerima beasiswa selama masa studi dan setelah lulus. Yang kedua adalah evaluasi kebijakan atau aspek Smart ASN, yaitu kontroversi yang terjadi menjadi titik balik evaluasi kebijakan beasiswa untuk memastikan dana pajak negara digunakan secara tepat guna untuk membangun manusia Indonesia, bukan sekedar membiayai studi. Peningkatan kualitas dan profil ASN. Pendidikan berwawasan global tapi setia. Kalimat itu diartikan bahwa ASN diarahkan untuk mendapatkan ilmu terbaik di luar negeri tentang wawasan global, namun tetap memiliki kewajiban untuk kembali dan mengabdi di Indonesia. Integritas dalam penggunaan media sosial dimaksudkan ASN diharapkan profesional dan berintegritas dalam menggunakan media sosial, menghindari perilaku yang merendahkan rasa nasionalisme. Optimalisasi networking dan entrepreneurship. Fasilitas karir di dalam negeri. Pemerintah menyediakan wadah atau posisi yang sesuai bagi alumni untuk mengaplikasikan ilmu dan jejaring internasional mereka agar berdampak bagi Indonesia.